Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan introduksi atau pengenalan tentang operating system apa ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada Windows, itu termasuk operating system, Linux yang open source, Ubuntu juga open source. Dia berbeda dengan Linux, ini hanya beda distro dan turunannya. Lalu ada Mac OS dan iOS yang untuk handphone, lalu Android untuk handphone juga, walaupun sekarang juga sudah ada untuk laptop Chromebook ya. Nah, dari teman-teman lihat OS-OS yang beredar sekarang ini, apa tuh sebenarnya mereka itu? Jadi mereka itu adalah program yang mengatur komputer hardware. Selain itu dia juga bertindak sebagai penghubung antara komputer dan manusia, atau kalau kita sebut hardware dan user. Nah, kalau secara diagram ini mungkin akan terlihat lebih jelas di manakah posisi dari operating system itu. Operating system itu kalau dilihat kita lihat dari sisi hardware, maka dia berada setelah penghubung di antara kedua hardware dan user ini. Jadi kalau kita baca dari atas, user menggunakan aplikasi, contohnya web processor, spreadsheet, compiler, text editor dan sebagainya, apapun itu jenis aplikasinya, dan itu dia menghubungkan atau berhubungan dengan operating system yang tadi ini, Windows, Linux dan sebagainya, sehingga bisa terbaca oleh komputer hardware. Nah, komputer hardware ini apa saja? Atau ada CPU, memori, input output device. Lalu tipe-tipe dari operating system itu untuk sementara hanya sekedar tahu saja ya. Untuk penjelasan mungkin akan di pertemuan yang lebih lanjut. Ada batch OS, time sharing OS, distributed OS, network OS, real time OS, multiprogramming OS, multiprocessing OS, multitasking OS. Jadi ini hanya sekedar untuk tahu dulu untuk video yang pertama ini. Next kita akan bahas. Selanjutnya, tujuan dari OS itu ada 3. Yang pertama, kemudahan atau kenyamanan penggunaan komputer tersebut, lalu efisiensi. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh operating system ini? Secara fungsi dia akan mengalokasikan resource dan memanage memori, security dan sebagainya, sehingga aplikasi, prosesor, sistem operasi dan sebagainya ini tidak perlu berpikir nanti akan dibagi kemana memorinya atau dan sebagainya, karena sudah dihubungkan oleh operating system, sehingga maka akan tercapai convenience dan efisiensi yang diharapkan. Bahkan untuk yang ketiga ini adalah keduanya tercapai. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada aplikasi yang tidak menggunakan OS? Tentu saja ada. Contohnya kalkulator. Nah, tapi kalkulator yang biasa kita pegang ya, bukan kalkulator yang yang ada di laptop ini atau HP kita, yang mana dia sebuah aplikasi. Kalau kalkulator itu aplikasi, maka dia ada di sini posisinya. Tapi kalau kalkulator itu yang
bentuknya sudah kayak keras yang biasa untuk menghitung orang belanja gitu, maka dia ada di sini. Dia akan tidak menggunakan operating system, langsung mengkode ke bahasa hardware. Oke, sekian, semoga teman-teman memahami bagaimana introduksi atau pengenalan dari operating system. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.